Oke, flip ya, kita coba flip. Oh, oke, depan, awas. Oke, keren. Flip belakang ya. Drone Little Bee ya. Nah, ini salah satu drone rakitan teman-teman. Jadi pada saat teman-teman beli drone ini, itu bentuknya bukan sudah tersusun seperti ini drone-nya ya, tapi dalam bentuk lembaran triplek ya, yang ukurannya memang agak sedikit tipis. Dan ini menurut saya cocok banget buat pengenalan, buat anak-anak ya, melatih untuk melatih kemampuan ya, dan mengenal pembelajaran atau struktur drone. Nah, ini cakep juga ya teman-teman. Oke, kita langsung ini aja. Hari ini nggak saya unboxing ya, jadi videonya sudah saya buka. Jadi untuk membuat merangkai drone ini memang butuh kesabaran khusus teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini bekas lembaran dari partikel drone setelah disusun jadi drone seperti ini ya. Ini ukurannya cukup lumayan tipis ya, multiplek dengan ukurannya termasuk tipis, jadi agak sedikit rentan patah ya. Kalau menurut saya harus hati-hati teman-teman. Oke, sebetulnya ada manual book juga sih, pada saat merakit itu ada manual book. Nah, ini udah jadi, walaupun saya nggak sempurna merakitnya karena ada sedikit kesalahan. Saya belum tahu ya sampai hari ini, belum saya coba lagi. Jadi ukuran ininya terlalu lebar ya. Nah, itu jadi nggak saya bisa pasang plover guardnya, dan saya kira cukup, nggak usah pakai plover guard ya. Yang penting drone ini sudah saya rakit dan sudah bisa diterbangkan teman-teman. Oke, seperti ini komponennya ya. Jadi ini tipisnya seperti ini. Ada dua baterai ya, ini versi termurah teman-teman. Jadi ada dua baterai satu buat drone, baterai satunya lagi digunakan untuk remote ya. Oke, jadi ada boardnya di atas seperti ini ya. Oke, kemudian di bawahnya ada baterainya, dan ini dinamo sudah, namanya masih brass head ya. Untuk baterainya seperti ini ya. Oke, cukup jelas lah ya. Untuk remote-nya sama juga dirakit ya, sama dengan drone-nya. Dia ada boardnya seperti ini, baterainya di bawah, dan tombol-tombolnya teman-teman bisa lihat sendiri. Fungsinya sama dengan tombol biasa lah ya, dengan remote biasa. Ini tuasnya. Ini ada tombol untuk kamera, ini nggak ada ya sebetulnya. Trim, terus headless mode, take off landing ya, emergency stop ya. Oke, saya penasaran banget. Kalau kemarin saya coba terbangin di rumah, kayaknya dia punya sesuatu banget dengan kemampuan terbangnya ya. Yuk kita siapin ya teman-teman. Drone-nya dulu, dia nggak ada on off, jadi langsung colokin aja seperti ini. Nah, udah nyala tuh. Dan pastikan ini kabel baterainya jangan sampai nyangkut di ini ya, di baling-baling. Oke, saya pastikan posisi balingnya aman. Untuk remote-nya juga sama. Nah, dia ada tombol on off-nya di sini. Ya, kita cari tempat yang datar dulu ya untuk kalibrasi. Nah, ini dia untuk kalibrasi. Nah, teman-teman harus tahu juga, ini depannya warna biru, belakangnya warna merah ya untuk orientasi. Ini kalau pemasangannya teman-teman pastikan ini B A ya. Itu dipastikan bisa terbang ya. Kalau salah masang ya nggak bisa terbang ya. Hati-hati itu pada saat pemasangan dinamo. Oke, ini nggak bisa dibinding, langsung kalibrasi aja seperti ini. Oh, kurang maju dikit. Kalibrasi tuh ya. Atau arming. Nah, oke. Nah, cuma nih tuas kiri agak sedikit kurang nyaman ya, agak sedikit nyangkut. Tuh, nyangkut ya. Tapi tuas kanan sih aman. Tuh, nyangkut lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba terbangin ya. Langsung coba kita terbangin. Pakai auto take off aja ya. Ini tombolnya auto take off. Ini auto landing ya. Kita auto take off aja. Wow. Agak goyang sedikit. Saya turunin landing dulu ya. Bergetar banget ya. Ini pastikan baling-balingnya nggak terpasang dengan baik ya. Oke, aman sih, harusnya aman. Oke, harusnya aman.
Kita coba take off lagi. Take off. Oke. Aman ya. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Seperti ini. Keren juga ternyata. Tuh, dia punya pengatur ketinggian ya. Jadi kalaupun tuasnya nggak digerakkan, dia ketinggiannya tetap di ketinggian yang seharusnya ya. Jadi itu ada salah satu kemudahan ya, walaupun dia nggak ada optical flow karena nggak ada kameranya ya, tapi dia paling tidak ada pengatur ketinggian ya, itu yang bikin, atau giroskop lah ya. Dia punya kestabilan juga lumayan, jadi bisa untuk pemula pun saya kira aman lah ya untuk diterbangkan lah ya. Oke, dinamonya masih brass head ya. Oke, keren ya. Tuh powernya ini masih speed 1. Keren. Langsung ini ya, bertenaga banget ya. Oke, kita coba speed 1 dulu ya. Kalau drone kayak gini enaknya buat mainan aja sih, buat racing-racingan ya. Oke, ini speed 1 agak berat ngelawan angin. Oke. Wuss, mantap euy. Oke. Enak sih untuk ini ya, apa? Pergerakannya enak. Ya, untuk belajar manuver. Saya tambah speed deh. Ini speednya ini, teman-teman. Oke, speed 2 ya. Jadi ngandelinnya apa? Kita indikatornya adalah bunyi ya. Kalau bip 2 kali berarti speed 2. Oke, ini untuk orientasinya teman-teman bisa ngelihat warna lampu ya. Kalau depan biru, merah belakang. Tapi kalaupun jaraknya cukup jauh, nih speed 3, anginnya kencang ternyata. Itu paling tidak kita melihat ya, posisi depan itu yang agak sedikit menukik, yang sedikit menurun itu pasti posisi depan. Itu aja sih. Keren. Wih. Kayak racing ya. Drone racing beneran nih, serius nih. Walaupun dinamonya masih brass head. Mantap ini. Wih, keren sih. Keren. Oke. Tapi hati-hati dengan orientasi ya, teman-teman. Kita harus fokus drone seperti ini dengan speed yang cukup lumayan kencang. Itu harus fokus ya, karena sekali salah orientasi. Ini kenapa nih? Agak sedikit melenceng nih, orientasinya agak sedikit kabur saya. Karena warna gelap ya, jadi agak sedikit ini ya, nggak terlihat dengan jelas. Oke, aman ya. Tapi jaraknya sendiri cukup lumayan jauh ya ternyata ya. Kalau saya perhatikan cukup lumayan jauh jarak koneksinya. Keren serius, full speed di speed 3. Kita coba flip ya. Ini ada fitur juga teman-teman. Saya akan coba jelasin flip ya. Flip itu tombolnya ini teman-teman. Nih. Up. Oke. Flip ya. Kita coba flip. Oke. Depan. Awas. Oke, keren. Flip belakang ya. Putus dia. Enggak bunyi. Oke dia. Agak terlambat ya. Ternyata flipnya ada 4 arah, teman-teman. Seru. Seru ya. Saya mainnya juga enak juga ternyata nih, main racing-racingan ya, untuk manuver enak banget tuh. Keren ya. Coba kita tes jarak ya. Kira-kira drone ini jarak koneksinya sejauh mana ya? Oke, saya gunakan speed 3 ya. Oke. Bismillah ya, mudah-mudahan aman. Kita coba tes jarak Little B ya. Oke. Orientasinya saya nggak kelihatan, teman-teman. Tapi masih terkoneksi. Awas. Saya hilang, koneksinya hilang ya. Sorry. Orientasinya hilang, saya bingung nih. Tapi sebentar.
Ini jauh banget ya, saya agak bingung orientasinya. Sebentar teman-teman, harus tenang. Dan saya agak maju sedikit karena hilang orientasi. Nah ini dia, aman. Awas, belum aman. Oke, agak menjauh ya. Oh ini mendekat nih, terus. Oke, aman ya. Sekali hilang orientasi, resikonya hilang teman-teman. Serius, ini ngeri. Tapi kalau jarak sendiri cukup lumayan jauh ya. Cuma tadi karena di balik pohon di arah sana itu saya agak sedikit nggak melihat jelas orientasinya, jadi agak sedikit keder dan hampir tadi flyway ya, bukan flyway sih, hampir salah mengendaliin ya, bukannya mendekat malah menjauh. Keren, serius ya, Little Bee. Drone mainan rakitan tapi punya kemampuan terbang yang menurut saya keren banget. Dan teman-teman perlu lihat durasi terbangnya juga sini cukup lumayan keren ya. Baterainya lumayan tahan lama juga ini teman-teman. Belum ada indikator kalau baterainya mau habis. Serius, mantap ya. Buat seru-seruan. Tuh. Keren dia. Sampai detik ini baterai masih oke ya. Cuma hati-hati untuk terbangnya, apalagi pemula jangan terlalu jauh ya teman-teman. Karena sekali orientasi hilang itu drone bisa hilang teman-teman. Oke, ke bawah angin ya, karena dia nggak ada optical flow. Tapi dia bisa ngelawan angin. Oke, cukup lah ya. Untuk durasi terbangnya cukup lumayan lama ya. Oke, kita coba landing. Oh, ini bunyi bip-bip artinya baterainya mau habis ya teman-teman. Jadi ada indikator kalau baterainya mau habis, dia bunyi bip-bip. Jadi cukup lumayan membantu ya. Oke, kita coba landing. Oke, keren. Sis, keren serius. Drone Little Bee. Ternyata keren ya. Kalau menurut saya ternyata nggak di luar ekspektasi saya. Saya pikir drone ini drone cupu, ternyata suhu ya. Oke ya, jadi teman-teman itu ya untuk speednya, ternyata drone ini punya speed yang menurut saya sih kayak drone racing lah ya. Walaupun saya belum punya drone racing, tapi paling tidak speednya itu yang benar-benar keren ya, apalagi di speed 3. Dengan kondisi angin kencang pun dia nggak ada masalah ya. Dan jarak koneksinya juga termasuk lumayan jauh teman-teman. Cuma tadi agak sedikit hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau nerbangin drone ini, dia punya speed yang tinggi, ukurannya kecil, dan orientasinya hanya mengandalkan lampu atau posisi drone. Itu bagi pemula hati-hati, jangan terlalu jauh, jangan menggunakan speed yang terlalu cepat karena akan berisiko untuk hilang ya. Termasuk tadi saya hampir hilang. Saya bingung mana depan belakang. Kalau salah melihat orientasi, salah gas ya, resikonya kabur drone-nya teman-teman. Tapi keren. Ini menurut saya untuk tantangan, untuk pemula oke, untuk yang mahir pun, untuk ya sekedar seru-seruan juga oke ya. Little Bee ya teman-teman. Harganya ya teman-teman bisa cek di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe.